ini kita punya beberapa target pemahaman yang harus Anda, paling enggak ya, yang akan saya berikan hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan, oke, sebentar saya set ininya. Terkait struktur. Struktur CAD. Jadi hari ini Anda akan mempelajari tentang struktur CAD itu sendiri. Jadi bagian-bagiannya apa nanti akan kita bahas secara umum. Lalu yang kedua, mulai dari nanti ada datum sampai 3D objects yang lain gitu ya. Nanti kita akan singgung sedikit-sedikit. Terus Windows gitu ya, Windows atau software terkait softwarenya sendiri. Jadi saya akan mengajak Anda untuk mengenal ya terkait dengan struktur CAD. Dan nanti saya usahakan untuk mengeneral kan. Jadi nanti akan istilahnya mengeneralisir. Jadi tidak hanya nanti ini aplikatif untuk Creo. Kalau bukunya yang Suryakanta itu, yang kemarin yang Suryakanta kalau nggak salah itu adalah dia pakai Creo. Mungkin Anda juga pernah baca yang mungkin SolidWorks ya, SolidWorks ini adalah yang paling populer, tapi sayang kita tidak ada software yang benar-benar free lisensi untuk mahasiswa untuk SolidWorks ini. Nah, juga ada. Jadi nanti berlaku. Jadi yang kita bahas nanti berlaku untuk semua software CAD. Semua software CAD berlaku. Atau paling tidak mungkin ada perbedaan istilah. Terus yang kedua, harapannya Anda sudah mulai hari ini juga nanti mengenal gitu. Sudah mulai instalasi atau registrasi software CAD. Semua sudah punya komputer atau belum? Atau paling enggak satu rumahnya ada komputer begitu? Ada Pak, tapi prosesornya masih yang jadul. Nggak apa-apa. Yang penting bisa ini kan, browser bisa ya? Bisa Pak, lancar. Oke. Kalau cuma browser Oke. Nanti saya akan inilah mungkin beri pengenalan terkait dengan beberapa alternatif software yang Anda bisa coba gitu ya. Atau software yang cukup ringan, menurut saya cukup ringan. Tapi di komputer saya ya, tapi nggak tahu di komputer Anda. Kalau di komputer saya cukup ringan gitu. Untuk Inventor di komputer saya ya tidak terlalu ringan lah. Pas membuka banyak program gitu ya Inventornya kadang nge-freeze. Tapi dengan software itu walaupun buka banyak gitu, Inventor itu bukan Inventor. Nanti tak beritahu. Itu cukup lancar juga. Tapi tampilannya jadul dan tidak menyenangkan tampilannya kalau dibanding dengan SolidWorks dan Inventor. Atau nanti pakai yang di basisnya itu adalah Chrome gitu ya, atau browser gitu. Nanti akan saya beritahu beberapa alternatif. Ya, sekali lagi ini lebih baik Anda coba ya, lebih baik Anda coba. Kalau Anda tidak coba kelihatannya kok sayang. Betul-betul melihat. Dan usahakan yang parametrik. Maksud saya parametrik ya seperti SolidWorks, Creo gitu ya, Inventor, FreeCAD, atau nanti OpenSCAD gitu, terus ada Fusion 360 gitu. Itu semuanya apa ya istilahnya? Parametrik. Kalau kita bandingkan ya dengan yang Blender,
Terus apa ya? Google SketchUp itu parametrik enggak? Saya kurang tahu. Tapi ada beberapa software yang dia itu enggak parametrik, jadi direct modeling. Direct modeling itu kita nggak bisa ngeset parameter gitu. Jadi parameternya nggak bisa diset. Kalau SolidWorks itu kan bisa. Berapa diameternya, berapa ketinggiannya itu ada. Ada beberapa yang bisa diatur, tapi nanti jadinya kurang fleksibel. Gitu. Ada yang seperti itu. Oke. Nanti kita lihat struktur CAD. Ini sekali lagi tidak ini ya, tidak kaku, harus seperti ini. 1 unit, terus 2 adalah objek, 3 adalah softwarenya sendiri, keempat adalah library. Kalau Anda masih ingat materi kemarin, kalau kita pakai CAD itu kita bisa bekerja semakin cepat. Karena apa? Karena ada library salah satunya. Jadi standar part itu tinggal nginput, atau parameter-parameter umumnya itu kita tinggal inputkan. Gitu. Gitu. Nah, software yang Anda bisa pakai, mungkin saya cuplikan sekalian, mungkin Anda mau searching monggo. Software yang Anda bisa pakai, yang pertama mungkin yang browser ya, yang browser bisnya browser. Itu adalah, pertama adalah trialnya SolidWorks. SolidWorks itu ada loh yang browser, tapi tidak terlalu menyenangkan itu. Soalnya ada jamnya nih. Jadi ini sifatnya trial, bukan versi edukasi, bukan apa, tapi trial. Browser SolidWorks. Saya coba ini. Saya pernah coba soalnya. SolidWorks online gitu ya. Atau nanti Anda Google SolidWorks online gitu. Jadi SolidWorks yang web based gitu. Kata kuncinya SolidWorks plus online gitu. Nanti mungkin ketemu, tapi nanti coba divariasikan entah online atau web based gitu ya. Nanti Anda cari-cari. Itu yang SolidWorks ya, yang browser. Anda bisa misalnya bisa ngotak-atik dari browsernya itu sudah kebayang gitu. Tapi sayangnya filenya tidak bisa disimpan gitu. Anda harus download dan upload gitu. Jadi ada manualnya, ada cara ngupload sama downloadnya. Jadi misalnya Anda sudah buat suatu part, lingkaran atau silinder gitu, nanti Anda perlu download dulu, nanti jadi .brt. Nah, yang cukup recommended itu adalah Fusion 360. Sekali lagi, yang paling populer dan yang paling bisa untuk beginner, pemula, itu adalah SolidWorks. Ini sangat recommended, tapi sayangnya sekali lagi itu ya, kita tidak punya lisensi edukasi. Berbeda ketika dengan di Malaysia dulu dan ketika di Malaysia dulu saya bisa bebas download selama terkoneksi free gitu, untuk mahasiswa yang ada di sana. Atau di MIT juga sama, SolidWorks itu free. Tapi mungkin harganya berbeda ya, edukasi yang versi bisa di-download semuanya dan versi yang kita punya gitu. Mungkin kita punya versi edukasi tapi cukup strict penggunaannya. SolidWorks, misalnya Anda ada kesempatan pakai SolidWorks, sebetulnya itu cukup bagus sih. Misalnya Anda pakai komputer jadul, ya pakai SolidWorks yang jadul. Harusnya ya, SolidWorks yang versi dulu. Sangat bagus untuk pemula. Saya belajarnya pertama kali juga SolidWorks pas dulu di Malaysia. Terus yang kedua adalah Fusion 360. Nah, ini sangat user friendly juga, Fusion 360. Nah, nanti Anda bisa pakai dua skema, trial atau edukasi. Saya sarankan pakai yang edukasi, tapi misalnya pengen cepat nyoba gitu, bisa pakai trial gitu, nggak masalah. Mungkin ada berapa puluh hari gitu. Nanti Anda register untuk trialnya. Terus nanti sambil paralel untuk edukasi. Jadi edukasi ini sayangnya Anda harus mengajukan aplikasi gitu. Apakah Anda eligible? Eligible itu apakah Anda memenuhi syarat untuk edukasi, memakai lisensi edukasi, apakah memenuhi syarat. Ini dua ya, Fusion 360 sama SolidWorks. Tapi saya sarankan kita pakai ini aja, Fusion 360. Nah, Fusion 360 ini ada dua versi ya.
Anda mau install di komputer, nanti installernya kalau nggak salah 700 mega. Atau pakai browser. Kalau pakai browser, Anda harus online terus. Jadi seperti Anda lihat YouTube gitu. Atau main apa ya? Main Flappy Bird atau apalah yang di online gitu ya, yang Anda harus mengoperasikannya secara online lah. Mungkin banyak sekali juga kan yang terus kayak Lucidchart juga itu harus online. Jadi Fusion 360 ini harus Anda melalui browser bisa, tapi online gitu. Dan yang kalau pakai Anda instalasi 700 mega ini Anda bisa offline. Nah, sekalian ya, Anda sudah apply edukasi, nanti Anda eligible untuk mendownload AutoCAD. Anda eligible untuk mendownload Inventor. Anda eligible untuk mendownload, kalau nggak salah namanya Helios atau apa ya, itu untuk, kalau Inventor ini untuk 3D model ya. Kalau AutoCAD 2D model. Kalau Helios ini untuk semacam ANSYS, apa ya, finite element gitu, untuk simulasi. Nah, Fusion 360 ini untuk ini versi sederhananya Inventor. Jadi cukup menyenangkan sih menurut saya. Terutama untuk pemula, Anda bisa banyak tutorialnya juga. Dan sekali lagi, Anda kalau bisa apply edukasi. Ini ya ada dua, jadi SolidWorks sama Fusion 360. Nah, kalau Anda mau download gitu ya, kalau mau download yang versi install ya, versi instalasi. Saya sudah nyoba beberapa, misalnya SolidWorks itu pasti, tapi nggak bisa Anda. Ada ya versi lisensi ya, ini ya gimana ya? Ya saya tidak bisa menyarankan Anda install bajakan. Intinya itu ya. Misalnya komputer Anda jadul, sebetulnya bisa pakai SolidWorks yang dulu banget ya, tahun 2003, 2000. Kalau masih ada. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Karena ada mahasiswa saya yang tugas akhir, ketika itu dia mau nyoba suatu software, download yang bajakan. Terus makanya saya tidak menyarankan untuk install bajakan. Dia mendownload yang bajakan itu, terus pakai itu crack-nya, dan ternyata di dalamnya itu ada ransomware masalah. Jadi langsung komputernya di lock, semuanya file itu hilang, semua file hilang, kan sayang kan? Ya lebih baik install yang pasti-pasti aja, install yang lisensi edukasi banyak kok. Jadi sebetulnya recommended kalau Anda punya lisensi bisnisnya itu adalah SolidWorks. Yang pertama saya sarankan itu adalah SolidWorks. Kalau Anda punya duit ya. Tapi ya nggak usah lah. Ini hanya untuk pengetahuan aja. Terus ada ProEng, Creo ya, Creo. Creo ini dari PTC, ini dari Dassault. Terus yang ketiga itu Inventor gitu ya. Inventor ini kalau misalnya Anda sudah apply edukasi di Autodesk, atau Anda sudah dapat lisensi edukasi dari Autodesk, Inventor ini juga jadinya Anda bisa pakai, bisa install Inventor AutoCAD gitu. Nah, Anda misalnya ada keluangan ya silahkan download Inventor dan AutoCAD. Sekalian nanti untuk praktikum ya. Untuk praktikum CAD1 nanti pakainya AutoCAD dan Inventor. Atau misalnya Anda terbatas, karena nanti pas praktikum nanti sebetulnya bagi yang tidak kuat laptopnya, Anda bisa ke kampus untuk itu pas praktikum ya, ke kampus, ke lab CAD. Tapi kalau misalnya sekarang Anda ada keterbatasan dari sisi hardware karena nggak kuat gitu ya, nanti Anda bisa pakai, sekali lagi bisa pakai Fusion 360 atau pakai Free CAD. Free CAD. Sebetulnya ada banyak alternatif ya. Terus yang keenam, tapi ini jangan sih. Ini untuk programming sih.
OpenSCAD gitu. Tapi ini ya nanti mungkin saya akan ada tugas di OpenSCAD ya. Tapi OpenSCAD ini hanya untuk programming sih. Jadi ini cocoknya untuk mempelajari yang geometrik fundamental. Ada persamaan-persamaan kuadrat, terus persamaan lingkaran, persamaan kurva, nanti bisa pakai OpenSCAD. Nanti tapi ini fully programming, jadi full program. Nggak ada installernya pun cuma 35 MB. Tapi bisa Anda download contoh-contoh kode di internet banyak sekali. Nanti begitu Anda run di situ sudah langsung kelihatan bentuknya. Ini OpenSCAD ya. OpenSCAD ini sangat-sangat CAD teori lah. CAD teori. Tapi kalau yang kontendernya ya atau saingannya Inventor sama SolidWorks ya free CAD. Bentuk-bentuknya mirip. Ya mungkin nanti tak bukain kalau sempat ya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi kita ada empat cabang ya. Satu unit nggak kita pelajari karena saya yakin Anda sudah paham di fisika. Terus objek nanti kita akan lihat datum ini apa, sketch entities ini apa, jadi ya, terus 3D curve ini apa, surface solid wireframe itu apa, anotasi itu apa, parameter itu apa. Oke, kita akan lihat satu-satu. Nih, terus kita cek. Datum itu apa sih? Datum. Jadi datum ini kalau bisa dikatakan lah ya, mungkin nggak tepatnya, tapi kalau dari beberapa literatur saya tangkap ini, dia tidak punya physical properties dan tidak punya massa. Jadi gimana ya? Kalau Anda mau membuat gambar 3 dimensi di SolidWorks atau di ini, Anda perlu sketching dulu. Jadi misalnya ya, saya buat lingkaran begini, terus nanti akan saya extrude misalnya ya, nanti akan bentuknya gini. Nanti akan bentuk silinder. Nah, tapi kan Anda perlu menggambar lingkaran dulu. Ketika Anda membuka pertama kali softwarenya, itu nanti kosongan seperti ini. Jadi belum ada lingkaran, belum ada apa ya, benda sama sekali. Partnya belum ada sama sekali. Nah, maka datum ini bisa menjadi referensi Anda. Jadi ini ya, terutama yang saya rasakan itu ketika Anda, while itu ketika starting itu memulai sebuah desain, gitu ya. Sebuah proses untuk mendesain atau creation ketika Anda membuat sesuatu, maka yang pertama Anda pakai adalah datum. Datum ini contohnya adalah ini contoh di Fusion 360. Contoh Fusion 360 ini adalah plane. Jadi ada plane X, Y, Z gitu. Nah, nanti Anda bisa pilih salah satu. Misalnya Anda pilih yang kotak bawah ini ya. Kotak bawah ini Anda pilih. Nah, atau suatu permukaan yang Anda pilih di sini. Nanti Anda bisa menggambar, sketching di sana, membuat gambar di sana, lingkaran gitu, atau mungkin suatu bentuk atau apalah. Nanti terus itu menjadi basis untuk membuat bentuk 3 dimensinya. Dan ini juga nanti bisa untuk referensi. Nah, tapi suatu permukaan ini dia sebetulnya adalah suatu permukaan yang kalau bisa dibilang abstrak gitu ya. Dia itu nggak ada, tapi bisa untuk referensi. Nah, datum ini ada beberapa. Di setelahnya, datum ini bisa berupa plane. Plane ini Anda nggak ngerti. Untuk yang belum memegang software. Axis mungkin kebayang lah ya. Aksis ya, sumbu ya. Ini maknanya artinya sumbu. Plane itu coba saya artikan bahasa Indonesianya apa ya plane itu? Permukaan atau apa? Gimana Mas? Ada yang tahu bahasa Indonesianya? Plane ini pesawat kalau diartikan. Sebenarnya nggak Mas? Tidak.
Bidang ya, bidang ya. Oke, oke. Bidang sih. Plane ini adalah bidang. Jadi ada, kalau kita pakai Google Translate ada beberapa sih. Pesawat ya itu enggak ya, bukan itu. Ya, yang jelas bidang. Jadi ini bisa dikatakan ini adalah plane, ini adalah suatu bidang. Poin ya seperti namanya, dia titik gitu. Cartesian koordinat. Ini mungkin yang Anda paling familiar, yang belum pernah memegang softwarenya. Malah yang paling familiar mungkin Cartesian koordinat ini. Ada yang tahu ini apa? Cartesian koordinat? Ada yang gimana? Koordinat kartesis kan? Itu apa, Mas? Kotak-kotak itu Pak. Enggak lah. Yang sumbu X sama Oh iya, gini ya, sumbu X sama Y gitu ya. Kalau ini dua dimensi ya cukup sumbu Y sama X. Nah, ini yang paling Anda familiar saya yakin. Jadi nanti posisinya di mana, mau menggambarnya di mana gitu kan ya. Itu yang paling Anda familiar gitu. Di software nanti disediakan, nanti Anda mau pindah gitu, terutama AutoCAD sih itu sangat strict masalah koordinat gitu ya. Koordinat. Di solid modeling, 3D solid modeling mungkin bagi yang sudah megang SolidWorks mungkin nggak pernah gagas koordinatnya itu dan di mana itu. Ya mungkin koordinat 000 ya. Koordinat itu kan nanti kalau Cartesian untuk SolidWorks itu sebetulnya kan X, Y, Z ya. Nanti mungkin yang Anda gagas adalah titik pusatnya gitu. 0,000. Ketika di titik awalnya sini. Atau misalnya di sini ya, di sini ya, di sini. Nah, di titik. Ini Cartesian koordinat. Jadi Anda kebayang ya, datum ini suatu informasi atau mungkin apa ya, suatu objek yang tidak ada bentuk fisiknya, tapi bisa menjadi, tidak ada bentuk fisiknya, tapi bisa menjadi referensi. Gitu. Bayangkan ya. Sudah kebayang datum itu apa? Kira-kira roughly kasarannya gitu ya. Sudah kebayang ya? Suatu benda yang tidak ada, dia tidak punya massa. Dia mungkin sekumpulan informasi aja gitu. Nggih, gitu. Apakah ada ini? Pertanyaan gitu? Untuk datum saya kira clear. Nanti akan diperdalam di selanjutnya. Untuk sekarang datum sendiri sudah clear. Sekarang plane ya. Plane itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau Cartesian koordinat dia bentuknya ya seperti inilah ya. Terdiri dari beberapa sumbu. Atau lebih tepatnya lokasi. Koordinatnya itu di sebelah mana. Kalau plane dia adalah seperti ini. Plane dia bentuknya seperti ini ya. Jadi kita ada istilah beberapa. Kalau misalnya pakai EGZ, jadi plane itu XZ. Nah, XZ adalah bentuknya seperti ini. Di X axis, Z axis gitu ya. Nanti X axis ini, Z axis adalah ini. Nah, nanti XZ itu adalah ini gitu ya. Bidang XZ. Maka kalau kita punya, ya intinya biasanya kalau Anda mulai untuk SolidWorks, Inventor itu ada 3 bidang. Ini kalau di Fusion ya, ada 3 bidang. Nah, kalau di Free CAD itu juga ada 3 bidang, seperti ini. Nah,
Untuk aksisnya, plan ini saya seringnya pakai plan sih untuk yang memulai gambar ya. Aksis ini suatu garis imaginary untuk referensi sebagai titik apa ya? Biasanya untuk misalnya kita mau mirroring gitu ya, mirror untuk sketch atau mau muter gitu, mau buat suatu referensi untuk nanti putaran gitu, memutar entah transformasi atau membuat suatu bentuk 3 dimensi, nanti bisa pakai axis. Terus ada poin ini ya sebetulnya titik ya. Paling sering yang dipakai untuk referensi adalah titik di sini. Atau Anda bisa membuat titik tambahan. Plane ini juga Anda bisa membuat plane tambahan ya. Misalnya plane-nya nanti ditambah di sini. Itu juga bisa dibuat. Axis juga bisa dibuat tambahan. Ada tools-toolsnya. Nah, secara umum ada untuk koordinat sendiri ada 3 sistem koordinat. Ada sebetulnya ini banyak sekali macamnya, tapi yang ditulis Pak Bambang adalah ini model koordinat sistem. Salah satunya adalah model koordinat sistem, working koordinat sistem, dan screen koordinat sistem. Nah, ini pengertiannya apa saja? Untuk MCS atau model koordinat sistem, ini lebih ke dalam sistemnya sih. Lalu yang ini lebih ke untuk nanti machining macam-macam. Tapi nanti ini akan Anda pelajari lebih lanjut ketika mempelajari CAD sih. Jadi ya ini tidak saya bahas terlalu detail untuk koordinat ini. Atau mungkin nanti akan ada sebelum masuk ke kurva entities, mungkin nanti akan kita singgung. Jadi intinya koordinat ini tergantung ya dari mana. Itu juga ada screen koordinat system. Jadi ini dari layarnya. Nanti ada beberapa langkah sebetulnya. Semua data posisi tercatat sebagai MCS. Jadi misalnya di file itu nanti tercatatnya sebagai koordinat MCS. Jadi model koordinat sistem. Secara sistemnya itu gimana gitu. Terus nanti untuk ditampilkan ke layar nanti kan ada proses ya. Penerjemahan dari MCS itu ke layar gitu. Ke layar. Jadi nanti di layar itu nanti posisinya itu diletakkan di mana. Dan ini tergantung resolusi. Selanjutnya adalah sketch entities. Jadi ini terkait 2 dimensi. Entitas atau suatu sketsa. Gitu ya. Jadi ini terkait 2 dimensi. Untuk membuat 2 dimensi ini saya ambil dari contoh, saya screenshotkan dari program dari software Fusion 360. Gitu. Dari software softwarenya Fusion 360 kita dapat sketch entities ini ya, bentuknya 2 dimensi. Nah, nanti Anda bisa membuat gambar. Kalau sketch ini terkait dengan gambar sih. Jadi ada gambar, ada lingkaran, poin, garis gitu. Terus banyak ya, ada macam-macam. Kalau di Fusion 360 cenderung dia simplifikasi ya. Nanti di drop down menu nanti akan lebih banyak pilihan. Tapi ya ini spline ya. Ya, macam-macam. Nah, ini yang nanti menjadi basis untuk membuat sketch. Yang kalau misalnya Anda membuat 3D ya nanti menjadi basis untuk 3D.
Nah, selanjutnya kita sudah mempelajari yang datum. Datum kira-kira itu. Jadi kalau datum ini lebih kepada biasanya untuk referensi permulaan awal untuk membuatnya, ya, untuk membuat suatu desain. Nah, sketch ini sudah bentuk ya, sudah bentuk, tapi bentuk 2 dimensi. Ini masih 2 dimensi. Kalau datum ini seperti referensi, dia nggak punya massa, nggak punya physical properties, bukan juga sketsa gitu ya. Ya datum, tapi dia bisa menjadi bisa ada hubungan dependensi, ada hubungan keterkaitan dengan entitas lainnya. Itu sketch. Nah, sekarang kita melihat yang 3D objects. Ada 3D objects gitu ya. Ada 3D curve, surface, solid, wireframe gitu ya. Kita akan lihat dua ini. Kalau anotasi dan parameter itu mungkin kita lihat nanti ketika anotasi terkait pengukuran macam-macam, parameter ya terkait dengan parameter yang kita berikan gitu. Tapi itu next. Oke, itu ya. Ada. Sekarang kita ke 3D objects. Nah, 3D object ini ada beberapa. Di antaranya ada 3D curve, kurva 3D. Apa yang dimaksud dengan kurva 3D? Jadi tadi kan ada beberapa plane ya. Seperti inilah. Ini contoh yang paling ini. Jadi ini ada plane, ada bidang gitu ya. Dan ada beberapa bidang. Jadi dia itu tidak hanya garisnya itu tidak hanya di satu bidang, tapi di beberapa bidang. Bidang yang atasnya atau bagaimana intersection. Nah, seperti ini. Jadi tidak hanya di satu bidang. Garisnya. Terus bagaimana cara membuatnya? Itu bisa dengan persamaan atau dengan tools-tools yang ada di 3D. Di softwarenya sendiri, di SolidWorks atau mungkin di Inventor atau Fusion 360. Itu dia menyediakan untuk membuatnya. 3D curve ini biasanya untuk apa? Bisa saja seperti ini ya, untuk pesawat gitu, terus untuk macam-macam gitu. Ya bisa untuk surface ya, dia keterkaitan ya, ada 3D surface dengan 3D curve dengan surface ini ya mungkin ada keterkaitan juga. Jadi ya permukaan atau mungkin bentuk spiral gitu ya, bentuk spiral gitu. Bentuk spiral tapi yang seperti ini gitu. Nah, ini 3D curve juga. Terus surface. Nah, sebetulnya ada surface, ada beberapa istilah ya. Surface, permukaan, terus ada solid, terus ada wireframe gitu. Nah, ketiga hal ini sebetulnya cukup berbeda. Tapi semakin kesini wireframe ini semakin tidak terlalu terbahas. Mungkin gambarannya perbandingannya antara solid dengan wireframe itu seperti ini ya. Ini solid gitu. Ini solid. Dia ada isinya. Kalau wireframe dia bentuknya seperti ini. Rangka, lebih ke kerangka. Wireframe mungkin sering dipakai cuma untuk tampilan gitu ya. Kerangka. Jadi yang paling sering dipakai itu adalah solid. Solid ini dia ada massa, ada volume. Karena ada massa, ada volume. Karena ada volume, pasti dia 3 dimensi, 3D. Kalau surface ini bisa aja 2 dimensi. Atau bisa saja 3 dimensi, tapi dia hanya kulit. Like skin, jadi seperti kulit. Permukaan kulit. Nah, nanti ada istilahnya
boundary gitu. Jadi ada batas gitu ya. Jadi di sini nanti didefinisikan, terus di sini juga didefinisikan, nanti kombinasinya nanti akan bentuk seperti ini. Jadi ada batas-batasnya atau boundary-nya itu kita definisikan. Ya, surface ini cukup agak lebih susah daripada solid. Nah, tapi kita nanti banyak kan yang paling mudah dibayangkan itu adalah solid. Yang paling mudah dibayangkan. Kalau surface ini banyak sekali untuk pesawat ya. Pesawat yang aerodinamik atau mungkin mobil-mobil yang zaman sekarang itu yang ada kurva-kurvanya, 3D curve-nya itu ya yang macam-macam ya. Etc. itu dan seterusnya. So forth ini juga sebetulnya dan seterusnya. Dan lainnya. Nah, sekarang kita sudah ngomongin beberapa hal ya. Mulai dari datum, terus sketching entitas sketching gitu ya. Terus ada entitas yang lain bentuknya 3 dimensi. Tadi ada 3D curve atau surface atau solid, wireframe macam-macam. Nah, sekarang kita operation ya. Jadi bagaimana sih operasi-operasi apa yang ada di dalam software itu? Mungkin ada yang pernah pakai Corel ya, trimming itu mungkin sudah tahu. Trim itu ya istilahnya apa ya, motong gitu. Extending ini memanjangkan gitu. Sketching ini terkait yang nanti 2 dimensi, jadi sketsa. Mendelete, mengcopy, ada pattern atau array gitu ya. Terus transformasi itu diputer, dikecilkan, dibesarkan gitu. Dipindahkan, itu transformasi. Nah, selain sketsa, ada juga regional, ada lagi operasi yang bisa untuk 3D gitu ya. Surface operation ada, terus surface operation ya nanti mungkin 3D curve modeling macam-macam itu banyak sekali juga. Dan ada juga solid operation. Nah, ada boolean. Boolean itu bisa berupa penambahan, addition, mungkin bukan join sih, join bukan masuk sini. Addition, combine, ada union gitu ya. Istilahnya setiap software beda-beda, tapi intinya kalau yang di sini ada 2 objek, maka seperti ditambahkan. Ini ilustrasinya. Seperti digabung gitu. Digabung. Kalau misalnya kita bisa umpamakan objek pertama adalah punya volume 1, objek kedua punya volume 2, terus irisan keduanya itu kita bisa katakan itu ada dv misalnya ya. Maka kalau addition atau union ini nanti bisa kita katakan V1 tambah V2 dikurangi dv gitu. Jadi volume 1 tambah volume 2 dikurangi volume irisannya. Karena kan nggak bisa double ya. Terus atau misalnya kita jabarkan lagi menjadi V2 minus V1 nanti dan seterusnya ya, atau sebetulnya absolut aja. Kalau difference atau subtraction atau cut itu ya nanti ini tergantung ya yang mana yang menjadi referensi, V1 minus dv atau V2 minus dv, mana yang jadi referensi. Jadi dikurangi gitu. Atau intersection itu, irisan keduanya itu, maka ini adalah dv. Ini adalah boolean ya, namanya boolean. Jadi pengurangan penambahan di antara itu boolean. Boolean operation. Nanti mungkin tiba-tiba nemui istilah itu jangan bingung ya. Boolean ya. Boolean itu ya terkait ini, addition, subtraction, intersection. 3 hal. Terus ada fitur. Nah, fitur ini nanti Anda coba explore sendiri aja ya. Ada extrude. Nah, itu nanti
lebih ke memanjangkan gitu ya. Revolve, nanti Anda menggambar misalnya apa ya, bentuk inilah ya. Misalnya seperti ini. Ini saya gambarkan terus ini eksis gitu ya. Nanti kalau misalnya, kalau nggak salah ini revolve namanya. Saya agak lupa. Nanti jadinya bentuk gelas gitu misalnya. Bentuk gelas seperti ini. Bentuk 3 dimensi. Nanti jadi bentuk 3 dimensi. Diputer ya istilahnya. Terus ada loft, sweep, chamfer, ya macam-macam. Terus ada transformation. Jadi transformation itu transformasi ya. Kalau yang sudah biasa megang Adobe Illustrator atau mungkin Photoshop, transformasi itu mungkin terkait dengan ini ya, sizingnya itu dibesarkan atau dikecilkan, di stretch atau bagaimana itu diubah. Kalau di sini sebetulnya ya kurang lebih mungkin hampir sama ya, ada diputer, dipindahkan, atau mungkin di scaling, scale up, scale down. Ya tentu dengan batasan-batasan dan dependensinya harus dipastikan, constraint macam-macam. Ya, ini hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil. Nah, ini softwarenya. Di softwarenya ada macam-macam ya, di softwarenya sendiri. Tergantung software yang dipakai. Jadi pasti ada bentuk 3 dimensinya. Ini misalnya untuk 3 dimensi ya. Bentuk misalnya untuk 3 dimensi. 2 dimensi mungkin akan berbeda. Di sini ada model tree. Model tree. Model tree. Ada view. View ini sudut pandangannya mau pandangan dari sisi kanan, atas, bawah itu nanti bisa disimpan ya. Bisa disimpan. Name view. Bisa disimpan. Itu kalau di FreeCAD ada, SolidWorks saya lupa ada atau enggak. Kalau di Inventor ada, di Fusion 360 kelihatannya ada, tapi mungkin tidak selengkap menunya di Inventor. Terus posisi plane-nya itu, kalau di SolidWorks kelihatannya digabung antara beberapa plane terus dengan ininya, sketchingnya itu kelihatannya jadi satu begitu. Kalau ini sudah dikelompok-kelompokkan. Origin yang asal mulanya itu plane yang originnya yang disediakan default by system itu apa saja. Terus bodies-nya, jadi kita sudah definisikan bodies-nya itu yang mana. Terus ada sketching-nya. Kalau di Fusion 360 dia kelompok-kelompokkan. Kalau di SolidWorks mungkin akan sedikit berbeda ya. Nanti ada sketching terus bodies itu nanti jadi satu. Di Inventor kelihatannya dikelompokkan atau ini saya agak lupa. Tapi kalau di Fusion 360 seperti itu. Historinya bisa dilihat di bawah, enggak kelihatan. Bisa dilihat di bawah. Nanti bisa di rolling. Misalnya kita pengen mengando dari sini, enggak pengen mengando semuanya, kita bisa geser sampai sini gitu. Oke, nanti terus kita modifnya mulai dari sini, itu bisa. Terus ada pandangan ini ya, mau top, ini tulisannya top atau left dan macam-macam ada di sini. Terus menu sini, nah nanti tergantung ini modenya. Mau apakah sedang sketch ataukah sedang desain atau seperti apa, nanti berubah-ubah tergantung dari Anda sedang mengerjakan apa, simulasi atau apa, itu ada di sini. Menunya akan berubah-ubah tergantung di yang sedang Anda kerjakan. Kalau di SolidWorks yang lama itu yang tidak dipakai itu nanti akan berubah menjadi semacam abu-abu. Kalau nggak salah seperti itu. Bisa jadi salah, soalnya udah coba beberapa ya. Ya, ini ada history, ada orientasinya ini, terus ada model tree gitu ya. Ada model tree. Terus ada drawing ya. Nanti ada sendiri untuk drawing. Drawing itu maksudnya menjadikan bentuk gambar teknik ya. Jadi aturannya kan ada head, drawing head gitu ya, kepala gambar. Terus ada batas. Terus nanti ya ini untuk working drawing gitu istilahnya. Jadi gambar kerja, gambar teknik untuk kerja. Jadi untuk
diserahkan kepada orang manufacturing, diserahkan kepada yang mau membuat, yang mau memfabrikasi gitu. Gitu ya. Jadi ada beberapa lah di software ini. Dan setiap software bisa berbeda. Ini Anda membutuhkan istilahnya apa ya? Membutuhkan adjustment, penyesuaian ketika berpindah dari satu software ke software yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa CAD libraries ya. Jadi standar komponennya, struktur, material property. Jadi library ini seperti Anda ketika melihat Python kemarin, itu ada semacam kode-kode yang tinggal manggil gitu, atau kode-kode yang perlu import. Nah, di software CAD dia sudah ada library atau kumpulan gitu ya, standar komponen. Ya, mungkin kelebihannya dari beberapa software berbayar dia cukup lengkap ya standar komponennya. Kalau yang free kita mungkin harus download lagi, mungkin sudah ada yang pernah buat. Mungkin kita perlu add-on atau mungkin download terus kita loading biasa gitu. Nah, kalau di yang berbayar ya tidak bisa dipungkiri ini lebih unggul. Standar komponennya lebih lengkap. Ya, tapi installernya menjadi lebih besar ya, berapa belas giga. Ya, jadi lebih lengkap. Mulai dari BIM, nanti kan BIM itu kan ada standarnya ya. BIM-nya standarnya Jepang atau mau standarnya mana, itu ada standarnya masing-masing. Terus ukurannya itu ada perhitungannya juga. Jadi tebalnya segini, ini ukurannya berapa, terus dari sini ke sini berapa, terus ininya berapa, tebalnya di sini berapa, terus materialnya itu terbuat dari apa, komposisinya apa, atau propertiesnya itu seperti apa. Itu sudah ada standarnya. Jadi kita tinggal, kalau di Python kita tinggal nulis fungsinya, kita tidak perlu mendefinisikan fungsi gitu ya. Tidak perlu pakai user define function. Tidak perlu import. Sudah ada di dalam Python-nya, misalnya seperti itu. Tapi begitu juga di program CAD. Di program CAD ada beberapa komponen yang tinggal ngambil. Ada beberapa misalnya screw atau ya banyak sih yang bisa dipakai. Atau ketika sedang membuat kerangka wireframe itu ya, tapi untuk bangunan ya, membuat kerangka bangunan gitu, itu kan pakainya bisa jadi pakai besi yang bentuknya tergantung sih, pakai H, pakai C atau pakai apa gitu. Itu tinggal loading. Struktur ya ini hampir sama, bentuk-bentuk standar itu yang biasa dipakai. Kita tinggal modifikasi beberapa parameternya. Terus ada material properties. Material apa yang biasa dipakai? Apakah steel, baja gitu ya? Apakah aluminium? Apakah apalagi ya, baja, aluminium, polyester gitu ya? Misalnya polyester ini semacam polimer gitu, semacam plastik atau karet gitu ya, karet sintetis. Ya, banyak lagi ya. Semakin banyak informasinya, tentu installernya semakin gede. Iya, kalau Anda amati, installer itu semakin tahun semakin tambah ya. Ininya size-nya gitu. Nanti mungkin Anda bisa amati di Autodesk itu. Inventor yang tahun berapa itu mungkin installernya hanya berapa giga, tapi semakin tahun nambah aja, paling kan nambah segiga, itu mungkin 500 mega. Bisa jadi nambah 3 giga juga. Nambah terus. Terus spek komputernya mintanya juga nambah. Ya begitulah.